Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman bin Arif dari Forum News Network. Pakar telematika Roy Suryo bongkar habis fakta betapa kacaunya perencanaan dan pengelolaan pusat data nasional yang kemudian berujung pada pembobolan pusat data nasional sementara yang berada di Surabaya. Bukan hanya kacau, tapi Roy Suryo juga menemukan banyak fakta-fakta dan ini yang mengarah pada ada adanya dugaan bahwa ini ya lagi-lagi pengadaan pusat data nasional segala macam ini adalah bagian dari proyek yang ya ini ada kaitan dengan korupsi lah ya. Mengapa kemudian keputusan pemerintah menggunakan pusat data nasional sementara gitu yang disewa dari perusahaan swasta, padahal pemerintah itu saat ini tengah membangun pusat data nasional. Ini ada di 4 tempat ya. Mau ada di Cikarang, ada di Batam, ada di mana tadi saya lupa, di Labuan Bajo dan sebagainya, yang kemudian ini dia juga mempertanyakan ini dalam rangka apa kok sampai ada dibangun di Labuan Bajo. Ini pasti lagi-lagi juga berkaitan dengan proyek. Tapi begitulah eh, kira-kira yang bisa kita simak dari berbagai presentasi yang disampaikan oleh Roy Suryo. Ini presentasinya menarik karena presentasi ini disampaikan oleh Roy Suryo dalam sebuah talk show yang digelar oleh Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia atau ABDI di Jakarta hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Nah, ABDI ini terdiri dari Ikatan Alumni ITB, kemudian Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Perekat Nusantara, KIPP, dan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau YAKIN. Kita akan bicara beberapa kata-kata penting dulu. Jadi kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah SDI, Satu Data Indonesia, dan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ide ini bagus. Tapi saya langsung agree atau sangat setuju yang disampaikan tadi ya oleh Mas Rido, dan itu justru sebenarnya sudah saya teriakkan di awal 3-4 tahun yang lalu ketika pemerintah punya ide SDI, Mas Rido. Bayangan saya adalah interoperability. Jadi dari server-server yang sudah dianggarkan oleh daerah-daerah, beberapa daerah itu sebenarnya punya server yang lumayan. Mereka sudah jalan online di bawah KPDE, di bawah kantor pusat data elektronik di daerah. Ternyata pemerintah punya satu keinginan untuk menyatukan secara fisik. Nah ini, secara fisik ini, saya udah senyum waktu itu. Proyek ini. Gitu loh. Iya. Karena apa? Harusnya yang teknologi itu nggak harus secara fisik jadi satu. Bapak Ibu punya komputer di rumah. Kamar si sulung punya komputer, kamar si bungsu punya komputer. Apakah iya kalau kita ingin membangun jaringan lain di rumah, komputernya itu harus disatukan ke kamar ayah? Enggak kan? Komputer tetap di kamar masing-masing, sambungkan saja pakai kabel UTP, pakai LAN. Itu apa? Network, itu jaringan. Kayak gitu bayangannya di seluruh Indonesia, itu lebih benar. Tapi kemudian muncullah beberapa perpres, peraturan presiden, yang mensatukan semua data itu. Yang lebih parah, saya mohon maaf nih Mas Rido, kalau saya lebih keras lagi. Yang lebih parah, pemerintah sudah membuat perpres yang melarang daerah-daerah, pemerintah daerah, kabupaten kota, termasuk kementerian lembaga, untuk menganggarkan server sendiri. Jadi sudah sejak 2 tahun yang lalu, daerah atau kementerian, ini kata kunci Bapak Ibu, kalau belanja server, temuan BPK bisa masuk KPK. Akibatnya apa? Daerah-daerah itu sudah setor semua data ke pusat. Semua data harus di-store ke pusat secara fisik. Jadi kenapa saya bilang secara fisik? Memang itu secara logik, datanya software. Tetapi apa? Fisiknya kan nggak boleh ada di daerah. Ya sama aja secara fisik kan. Nah awalnya masih oke. Akan dibuat 4 lokasi PDN tanpa S. Pusat Data Nasional. Yang pertama ada di Delta Mas, di Cikarang. Peletakan batu pertamanya tanggal 9 November 2022. Dibangun di Cikarang. Yang kedua ada di Nongsa, Industrial Park di Batam. PDN yang ketiga ini tarik ulur antara Balikpapan dan IKN. Satu pihak pengen di IKN, satu pihak pengen Balikpapan, Pak, yang sudah siap, nanti di IKN banjir di sistemnya ya. Jadi tetap Balikpapan. Satu lagi yang ini saya juga waktu itu teriak juga, Labuan Bajo. Ngapain taruh server di Labuan Bajo? Emang mau wisata di sana? Ya.
Proyek lagi tuh ya, Mas Abio lakukan gitu. Kalau mau taruh server di Indonesia Timur, taruhnya ya kalau nggak di Makassar, Jayapura sekalian. Jayapura infrastrukturnya oke. Ya, nggak harus malah di Labuan Bajo. Tapi oke lah, 4 ini oke. Satu sebagai server, satunya lagi konsepnya sebagai hot server, satu warm server, satunya cold server. Dari situ oke. Mendadak, nah ini sebenarnya permasalahan dari segala sumber. Nanti Pak Petrus Celestinus saya harapkan untuk kemudian mengulas ya. Tiba-tiba ada yang ingin itu diresmikan tanggal 17 Agustus besok. Tahun lalu. Ini kata kuncinya ini, kausa primanya. Terus terang saya nggak boleh suudon. Apakah yang ingin yang di atas sono itu, atau menteri baru yang ingin carmuk kepada atasannya? Jadi supaya bisa diresmikan tanggal 17 Agustus 2024, sewa solusinya. Inilah yang disebut Komisi 1 bodoh, maksudnya. Jadi bukan menyelesaikan ini, mempercepat, karena memang nggak mungkin selesai, karena targetnya 2 tahun. Bangunannya aja belum selesai kalau kita ke Cikarang. Masa masih di lepo semennya, masih di taruh komputer di situ ya kotor nanti komputernya. Enggak, tapi tiba-tiba malah nyewa. Nah, dengan nyewa ini kemudian saat yang masuk sudah bisa diperkirakan. Mana sih perusahaan Indonesia yang bisa comply itu? Ya hanya 2. Yang satu Lintas Harta atau Indosat sekarang, yang satu Telkom yang sudah mengakuisisi Sigma Caraka. Itulah yang ada di Surabaya. Yang ada di Serpong milik Lintas Harta ini di bawah standar. Jadi dia tier-nya tier 3. Arti tier itu adalah standar di dalam bahasa Inggris. Dia di bawah standar TIA, Technological Industrial Association. Itu juga standar yang lain yang tadi disampaikan oleh Pak Ted, ISO 27001. Jadi semuanya katanya ISO 27001. Tapi yang ada di Serpong ini tier 3, yang ada di Surabaya ini tier 4. Maka data lebih banyak 282 klien termasuk semua kementerian dan pemerintah daerah taruh di Surabaya. Hacker tidak menyerang yang ada di Serpong. Nah ini kecil 3 ya kan? Taruh tier 4. Lanjut, next. Nah, kita bisa lihat sekarang. Ini adalah gambaran. Jadi kondisi saat ini yang tergambarkan seperti ini. Jadi yang ada di harusnya yang ada di Cikarang itu dibangun, tapi kemudian semuanya masih jalan, tapi tidak atau belum dilaksanakan. Yang dipakai adalah yang di Kalsel, yaitu di Serpong, dan yang ada di Surabaya. Yang ada di Tangsel di tier 3. Inilah yang sekarang jalan. Dan kemudian implementasinya sedikit diubah. Semua ini sebenarnya baru berjalan tahun lalu. Jadi dari tahun 2022 yang dibangun untuk yang lengkap itu ada di PDN, itu kemudian langsung disewa yang ada di Serpong dan ada di Surabaya. Dan yang Serpong Surabaya pada bulan Februari 2024 semua kementerian sudah masuk ke Surabaya dan di Serpong. Jadi Bapak Ibu, kita lagi bangun rumah kita belum jadi, anak-anak udah merengek, pindah dong Pak ke rumah itu. Loh itu kan belum jadi, yos pokoknya pindah. Ya udah kita sewa ya. Ya udah kita nyewa, tapi barang-barang kita udah dibawa semua ke rumah sewa. Akibatnya kunci yang harusnya bagus di rumah yang bagus, ya rumah kita yang rancang, yang nggak jalan semua, yang jalan ada di rumah sementara. Jadi inilah dicoba implementasinya. Ini gambaran semua. Ini mungkin Pak Ted nanti perlu minta gambar ini atau implementasi kayak apa ini di KIP. Benarkah sesuai dengan ini atau tidak? Karena ini proposal yang disampaikan oleh Ditjen Aptika. Lanjut, next. Nah, kemudian dari sini sebenarnya sudah lengkap. Disebutkan nanti kalau ada serangan seperti apa. Lanjut, Mas. Ya. Jadi disaster recovery centernya sudah ada gitu. Kemudian bagaimana up-nya kalau terjadi down itu juga sudah dirancang. Nah, seperti ini sebenarnya. Dia tulis availability-nya kayak apa, kemudian security-nya, high security-nya seperti apa. Semua sebenarnya sudah dirancang. Tapi sekali lagi, apakah ini jalan sesuai dengan rencana? Karena ini sebenarnya rencana untuk PDN. Bukan untuk PDNS. PDN kita bangun, Indonesia bangun.
dengan biaya 2,7 triliun. Itu pun bantuan dari Prancis yang ada di Cikarang. Batam itu bantuan dari Korea Selatan. IKN bantuan dari Amerika dan Inggris. Bapak Ibu, saya juga ingatkan, nggak ada makan siang gratis. No free lunch. Nggak, makan bergizi aja 71 triliun kok. Lah makanya kasih gratis. Jadi nggak akan ada makan siang gratis. Emang makan siang gratis? Tadi yang disampaikan Mas Ridho tadi, China dengan Silk Road-nya, itu apakah gratis juga? Enggak, kita juga bayar. Tetap bayar, udah bayar, data kita dicuri lagi. Ya, jadi udah parah pokoknya. Nah, lanjut. Oke, jadi artinya akhirnya kita coba sekarang pemenangnya yaitu Telkom Sigma yang dulu PT Sigma Caraka itu proposalnya kayak apa, gitu ya? Kenapa dia bisa menang? Nah, kita perlu lihat data-data ini A1 semua ya. Jadi ini saya ambil langsung dari websitenya masing-masing. Jadi ini bagian dari Telkom. Kemudian bisnis coverage-nya ada, kemudian juga milestone-nya mulai dari PT Sigma Caraka sampai dengan sekarang, dan produk dan servisnya ada. Saya tidak concern ke sini, yang saya concern adalah slide selanjutnya. Lanjut. Nah ini saya banyak ngasih PR ke Pak Ted, ya gitu. Ini Pak Ted, ini katanya ini sertifikasi semua ini, katanya 68.917 service certification. Wah hebat. 95 network certification bla 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 bla, tapi proteksinya pakai Windows Defender. Bapak Ibu, kalau kita beli komputer itu kan pakai Windowsnya kan beli kan. Mulai dari Windows 8 aja, kita kan sekarang udah Windowsnya 10 ke atas. Mulai dari Windows 8 kita dapat gratis itu Windows Defender. Masa sebuah sistem yang sangat mahal dengan perusahaan yang hosting yang sekian sertifikasi luar biasa ini menggunakan proteksi Windows Defender. Itu kan menurut saya ya sama sekali nggak masuk akal juga gitu loh. Artinya sebuah perusahaan, apalagi kalau kita lihat nanti banyak sekali yang nggak masuk akal. Lanjut, next. Nah, jadi artinya apa? Saya hanya ingin ungkap. Ini termasuk yang nggak masuk akal. Ini yang salah bukan saya loh Bapak dan Ibu. Kok ada kosong judul. Betul, Bapak Ibu kalau masuk websitenya resmi Telkom Sigma, download tadi, di bagian belakangnya masih ada ini. Artinya apa? Bikin presentasi aja ceroboh. Bikin presentasi saja ceroboh. Enggak, harusnya ini kan nggak muncul di presentasi. Ini kan template. Sebuah perusahaan yang katanya ISO-nya banyak banget tadi, yaitu ISO muni, ISO laku, ISO muruk, ISO babat. Presentasi yang dilihat jutaan orang masih ada bugnya kayak gini, masih ada sampahnya, masih ada garbage-nya. Ini aja baru presentasi. Bagaimana sistem? Udah saya sih pakai logika sederhana aja. Lanjut, next. Jadi banyak banget. Masih ada, betul, masih ada kata-kata itu. Apa likiminiu bijiniu lorem museum atau apa gitu. Nah itu. Nah, kita mulai dari tanggal 20 Juni. 20 Juni ketika layanan imigrasi itu kena. Bapak Ibu, serangannya itu terjadi bukan hanya pada ini berita resminya. Bukan hanya terjadi pada tanggal 20, tapi sudah sejak tanggal 17 Juni. 17 Juni itu tadi Windows Defender-nya itu sudah dilumpuhkan. Kalau kita pakai komputer sederhana apapun Bapak dan Ibu, teman-teman semua dan juga yang ikut di webinar, apapun ada virus atau program error yang masuk, ada malicious yang masuk, pasti di layar kita itu pasti akan nyala, apakah itu merah, apakah itu pop up. 3 hari 3 malam muncul alert itu, dibiarkan saja. Ini kan berarti apa? Petugas yang ada di gedung Bali sana, di Jalan Bali, di Lakar Santri, ya, Surabaya, betul, di lantai 3 tepatnya. Saya tanggal 24 Juni kemarin, saya sebenarnya sudah sebut itu, ada di artikel saya. Ini orang dalam lalai. Artikel saya tanggal 24 Juni sudah menyebutkan orang dalam lalai yang orang itu berada di gedung yang berada. Saya nggak nyebut Telkom Sigma waktu itu. Tapi saya tahu posisinya, udah kelacak sebenarnya tempatnya. Dia bobol di situ.
Artinya dia lengah dulu. Baru tanggal 23 Juni pemerintah mengakui itu. Lanjut Mas. Ya, pemerintah mengakui. Jadi artinya kita mulai lihat setelah itu. Kalau ada statement yang dengan santai, Mas Anas, pemerintah mengatakan aman, data kita nggak bobol. Ambil korek api, taruh di mata para pejabat itu, suruh lihat ini. Iya kan? Mulai satu persatu. Kementerian Perhubungan, BPJS Tenagakerjaan ini tadi yang saya sampaikan Mas Rido. Bahaya banget ini. Ini inavis. Automatically identification fingerprint system kita bobol. Bapak dan Ibu mungkin kan nggak apa-apa Mas. Bukan Bapak dan Ibu. Itu data bioritmik kita. Tahu-tahu ibu-ibu, bapak-bapak senang. Wah, Mas atau Pak E, kita suka ini. Aku dikirimi 8 juta ini. Artinya apa? Data ibu-ibu bapak sudah dipakai untuk aplikasi pinjol. Kenapa bisa automatically terregister? Karena bioritmik bapak dan ibu sudah ada di mereka. Bisa diaplikasikan, tahu-tahu bapak ibu ditagih 14 juta. Kasih 8 juta tagih. Ini benar, saya nggak nakut-nakutin loh bapak dan ibu. Ini benar terjadi. Bais TNI. Ini benar Mas Rido. Kita udah cek nama person-person yang ada, alamatnya. Mungkin bagi bapak-bapak ibu, nggak apa-apa lah nama kita udah sering bocor. Kalau bagi personal TNI, terutama Intel, mereka dimarahin anak-anaknya sekarang. Bapak tuh ternyata Intel loh. Istrinya aja nggak ngerti kalau suaminya Intel. Namanya, alamatnya, fotonya, nomor handphonenya ada semua. Rencana operasi intelijen untuk kemana? Ada. Tahu-tahu yang tadi breaking news, ya Jamaah Islamiyah bubar. Ada itu tahapannya di situ, cara-caranya membubarkannya. Ada semua. Jadi kalau lihat di situ kita senyum aja lah, gitu. Artinya apa? Bocor ini rahasia negara yang sangat mahal, nggak murah lagi. Lanjut Mas. Artinya Bapak dan Ibu, ini data yang bukan murah. Nah, kita lihat satu persatu statement pemerintah. Lucu-lucu. Ini Mas Rido, ini jawab pertanyaan Mas Rido. Sebelum PDNS terganggu, Kemenkominfo pernah minta DPR untuk tambah anggaran. Nah, dah, ya. Nggak usah saya simpulkan, sudah bisa simpulkan kan? Oke. Beliau sayangnya kemarin mundur. Tapi orang yang mundur ini sebenarnya 2 tahun yang lalu bikin statement lucu juga. Jadi pesan Kominfo itu bukan mencegah hacker, bukan. Bukan menangkal hacker pakai software, bukan. Tapi kalau bisa hacker tuh jangan nyerang ya. Hacker kok diimbau jangan nyerang. Ya, namanya hacker ya nyerang. Ini yang bikin kita ngelus dada. Gagal lawan peretas PDN, pemerintah pasrah. Aduh, sudah bilang datanya aman pasrah. Maka saya ketika Mas Samuel Abrijani Pangharapan mundur, saya juga sampaikan statement. Saya salut Mas, Anda mundur. Sayang, Anda termasuk salah satu dari beberapa orang baik di Kominfo yang sayangnya harus mundur. Dan jangan berhenti di Anda. Saya waktu itu bilang gitu. Kenapa? Lanjut, next. Jadi mundurnya di aplikasi itu saya apresiasi, tapi harusnya bukan hanya Dirjen Aptika. Nah, ini yang pernah saya persoalkan. Ternyata memang ada ordal-ordal ini. Salah satu ordalnya orangnya namanya ini. Inisial J ini. Ini sahabatnya Mbak Leone ini, Mbak Dr. Leone. Dia termasuk pengembangnya Sikarep atau Sirekap. Ini orang yang menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Dia menganjurkan untuk pemerintah perlu menegosiasikan pembayaran. Gendeng ini. Ya. Jadi memang ada gerakan-gerakan untuk 2 kaki, yang satu suruh bayar, yang mungkin sudah dibayar, memang ada. Dan inilah yang sebenarnya saya ungkap dulu juga. Pakai prosedur yang sangat sederhana. Jadi ketika Pak Menko Polhukam itu mengumumkan ketahuan bahwa ada orang yang menggunakan serang, saya langsung bilang ke Elsinta waktu itu malam-malam. Mas, kalau saya ceritakan di sini Anda ketawa. Password yang digunakan sangat sederhana. Inilah. Jadi waktu itu malam itu saya udah bilang passwordnya sangat, karena udah ketahuan. Dan memang hanya di Indonesia hacker minta maaf, tapi menterinya enggak. Ya. Kan enggak pernah ada kata-kata dia minta maaf. Lanjut, next. Nah, ini mulai masuk ke bagian-bagian terakhir.
Jadi supaya kita anget aja, saya ingin mantik-mantik diskusi aja. Nah, ini termasuk hal lain yang sekarang lagi ramai atau lagi heboh. Beberapa waktu sebelum PDN ini direntas, salah seorang yang namanya ini, DPA inisialnya, namanya ini, itu sebenarnya sudah mulai nawarkan data-data ini pada akhir tahun 2022 yang lalu. Ya. Kok hilang? Nah, dihack sama si Diki ini. Jadi artinya apa? Artinya data itu sudah ada yang bocorkan dulu keluar. Kan dahsyat. Artinya apa? Artinya ya banyak cara yang dilakukan. Dibocorkan dulu, ada yang nyuruh bayar, ada yang tiba-tiba bayar mungkin. Ya nggak mungkin lah gratisan, ya kan? Ada yang sudah menyediakan supaya kenapa kalau itu sudah dibayar, toh datanya sudah keluar. Kerugian dari meskipun kita berhasil tarik kembali, katanya kita tarik kembali, sebenarnya nggak pulang juga. Data itu sudah ada di luar. Pencuri kalau masuk rumah bapak-bapak, ibu-ibu, apa ya rela masuk terus lihat komputer, bagus komputernya ya, tak kunci aja deh. Ya nggak mungkin, dia pasti bawa USB flash disk atau hard disk portable, copy semua datanya baru dikunci. Nah, jadi artinya akses ini pun sudah diberikan, dan ini ada dokumennya, akses tuh pusat layanan sementaranya sudah ada. Jadi pusat data nasional sementaranya pun sudah diberikan sama dia beberapa bulan sebelum. Dan itu di up, lanjut mas, di up kita bisa lihat di script. Jadi artinya kita bisa, dan ini terbuka, artinya kan orang bisa nonton semua. Nah ini, meskipun sekarang sudah dihapus, tapi nama dia ada jelas. Form dia untuk minta akses pun ada. Jadi kan konyol banget. Artinya orang resmi minta data-data ini. Kenapa dia bisa gitu? Ya jelas, dia pernah kerja di Kominfo, pernah kerja di Lintas Harta, pernah kerja di Icon, pernah kerja di BSSN juga lah ya. Celaka tuh nih. Artinya orang dalam yang memang pernah di mana-mana, ada videonya sih, tapi udahlah saya nggak usah tampilin videonya. Lanjut, next. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apakah hanya berhenti sampai di sini? Dengan melihat ini, statement dari orang yang brain saver ini atau pihak ini, kemudian yang kemudian dikatakan tadi oleh Pak Sugi, betul? Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Google ini ya, gitu. Jadi bahasa Inggrisnya ngaco, ya. Apakah dia percaya ini memang orang luar negeri beneran? Nah itu kita lagi sampaikan analisisnya. Karena apa? Karena ada tanda-tanda yang memang sangat-sangat aneh. Tapi at last but not least, lanjut mas. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita tidak hanya berhenti di situ. Kita sekarang jadi olok-olok minister, giveaway minister. Tapi ini sebenarnya kebodohan ini, terus terang ini kebodohan, Bapak dan Ibu. Itu sebenarnya tidak dimulai pada tanggal 27 Juni juga. 21 Juni, itu ada hal yang menurut saya bodoh, konyol, lucu, yang dibuat oleh akun resmi Kominfo. Di atasnya itu sebenarnya ada akun resmi Kominfo. Dia maksudnya membuat selamat ulang tahun untuk Pak Presiden. Tapi waktu itu benar, saya kaget. Begitu saya buka, ulang tahun ternyata. Coba Bapak dan Ibu kalau nggak lihat kata-kata, lihat gambar ini apa? Iya kan? Dan ternyata bikin ucapan saja konyol. Akhirnya apa? Yang lebih konyol lagi, dihapus tanpa ada pernyataan apa-apa. Jadi dihapus gitu aja. Padahal ini udah viral juga sebelum dihapus. Jadi bikin ucapan ulang tahun saja nggak bisa, sama template, orang kaget semua kan? Gitu. Ya lanjut, next. Nah, simpulannya. Nah, jadi tidak bisa kita menolak ya. Ini Pak Rido senyum-senyum, Pak Ted senyum-senyum. Ya. Karena beredar juga kayak gini loh, ini fakta masyarakat, masa kita tutupi? Enggak dong, saya sudah mau pensiun, tolong hapus data 10 tahun terakhir. Nggak tahu siapa yang ngapus, siapa yang bilang yang orangnya nggak kelihatan sih. Ya. Beres bos, data sudah saya lenyapkan pakai hacker bayar. Nggak tahu juga, nggak kelihatan sih. Kalau ada yang tahu, siapa entah ya, bukan saya yang ngeluarin, saya nggak ngeluarin orangnya. Ya gitu. Kalau ini jelas, gitu. Nah itu, jadi artinya kalau saya sih bilang, Indonesia itu harus mau bertanggung jawab. Lanjut mas, next. Nah udah foto mas. Nah, ini
barang bukti. Nah, ini barang bukti yang lain. Saya tidak mengajarkan pornografi di sini, Bapak dan Ibu. Ini adalah jejak digital dari seseorang yang namanya ini. Siapa ini namanya? Siapa ya dia ya? Lah ya itu. Lihat postingannya dia. Ini postingan dia resmi 2 tahun yang lalu, 28 Juli. Ya, Garuda di nggak tahu itu di mana, ya. Gitu. Terus candaannya sama sekali tidak berkelas. Ya, dan ini jejak digital yang nggak bisa dihilangkan. Maka benar-benar at last but not least, betul Mas. Lanjut, next. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh SafeNet, yaitu kartu merah kan. Itu dia.